Enggak ada. Hah? Lagi kerja kan? Tak ada kerja aku. Oh. Kenapa Pak Cik? Kenapa? Enggak dengar apa? Ada apa? Oh. Enggak ada. Mau ngapain? Kalau Halo? halo, Dengar nggak? Dengar halo. halo, dengar, Ya, dengar nggak? dengar. Oke, ada apa? Halo? Halo, Ya, ada apa? dengar mukanya, Hah? dengar mukanya. Mau tanya? Tanya apa? Udah jelas, suara sudah jelas. Dengar mukamu lo, Hah? mukamu. Hah? Ah, Apa? Halo? Halo? pece yuk. Ayo. Halo. Halo? Ah, Hah? sini. Wah, VCS-an. Sini. Iya, sini, aku bukain. Mau VCS-an? ah, Mana? iya, Halo? mukanya. Halo. Siapakah di sana? Cowok ganteng sports rocking. Halo. Serius lah. Oh iya sayang. Oh, ada apa? Serius apanya? Halo. Iya. Masa nggak? Puasa sayang. Mau disuapin dong. Masa? Oh. Hmm, Ah. ada dari mana? Aduh. Abang dari mana? Ini Nggak denger bang. Nggak denger bang. lagi sama siapa? Dadu. Hah? Nggak denger bang. Kok suaranya gitu? Lagi nggak denger bang. Bercanda terus sih. Ngomong apa sih kamu itu? Gak ada kerjaan ya? Kerja lagi jaga di pos blok. Nggak ngurus aku nggak nanya kamu. Ngapain telepon saya kamu? Eh? Ngapain telepon saya? Enggak. Nggak apa? Enggak ada kerja. Kamu nggak ada kerjaan? Ngapain telepon saya? Bosan aja duduk. Orang nggak peduli mau kamu mau duduk mau berdiri mau ngaceng nggak ada hubungan sama saya. Mau ngapain kamu? Bosan duduk. Jaga. Mau ngapain kamu? Mau kenalan lah. Ngapain kenalan? Gak punya istri kamu? Emang nggak boleh. Emang boleh orang sudah punya istri teleponan? Emang boleh? Ya udah nggak boleh. Ya udah pergi aja. Kau ketawa? Emang gak boleh? Nggak boleh. Udah. Jadi hati-hati ya teman-teman. Ini contohnya laki-laki walaupun sudah punya suami, dia akan tetap akan mencarimu. Dia akan berbagai modus. Walaupun dia sudah punya istri, dia itu cuma coba-coba aja. Dengan soft smokingnya, speakingnya. Jadi jangan terlalu baperan ada laki-laki telepon kamu, suaranya merdu, terus kamu ngaceng sama laki-laki. Dia sudah punya istri.
Dia itu lagi kesepian aja, ini orangnya masih minta VCS-an. Hati-hati ya teman-teman ya, jangan terlalu menggatal. Laki-laki itu cuma coba-coba saja. Nah orangnya masih di sini, nggak mungkin dia ngasih kamu uang. Ini laki-laki mau kondo kayak gini nih. Ini laki-lakinya kayak gini nih, pura-pura sok kerja. Nanti dia modal kontol doang ini. Kontolnya cuma segini aja, sombongnya nggak jelas. Kontol cuma satu aja, sombongnya nggak jelas. Anak istri ditinggalin, mentang-mentang kerja. Ya kan? Kamu ngomong sama siapa sih? Ya terserah aku lah, kamu yang nggak mau pergi kan nggak malu kamunya. Aku lagi ngobrol sama suamiku, nanti mau ngapain kamu? Oh, Mereka lamian cisin sosote ya. udah capek kan marah-marah. Kenapa saya harus capek marah-marah? Siapa tahu? Enggak. Kenapa? Maya sosote ya guys. Hah? Kamu gak sosote mà một số vậy là cái con mắt gì mà con. Sudah belum? Ingat gitu. Sudah belum? Ini contoh laki-laki depresi ya. Sama wanita nggak dikenal, bukannya malah ditutup. Masih dengerin orang ngomong. Lah laki-laki udah masuk rumah sakit jiwa tapi kebetulan keluar dia. Panas kupingku dengarnya ngomel terus. Tapi masih didengerin, kan gila. Jadi mungkin itu ya teman-teman ya, lebih waspada aja sama laki-laki yang depresi seperti dia. Ya, waspada aja sama laki-laki yang Iya mbak, ini mau pateni apa lagi live-ku? Halo, assalamualaikum. Oh mas, piye mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye mas? Ini Cek mau curhat Cek. Iki lanang asli apa lanang kayak mau kayak iki? Yo asli loh Cek. Oh ya wes, dari mana ini cek? Mas? Trenggalek Cek. Trenggalek, kenapa? Gini loh Cek. Langsung to the point aja Cek. Oke. Ojo krosak-krosak kayak lek to the point, niku handfree-ne dilepas. Enggak, aku gak pakai headset aja. Terus? Gini loh Cek, aku dulu kan kerja di Taiwan sama istriku tuh Cek. Nah, di sana tuh kan dulu aku kerja di pabrik, terus istri kan di panti. Nah, ya oke, terus lanjutannya itu kan ada masalah toh. Ya masalahnya sebenarnya disebabkan istriku juga sih Cek waktu itu. Terus? Akhirnya aku kena SP3 kan. Aku kena SP3, terus akhirnya aku kan kabur tuh Cek. Nah, di saat aku kabur ki, lah bojoku ki melu kabur Cek. Oh bagus itu, cinta sejati berarti. Nah, ya pemikiranku ya ngono aja seperti itu, cinta sejati lah gimana lah, ya udah. Nah, selama berjalannya waktu sekitar 3 tahunan lah kita kaburan. Yang terakhir kan kita pisah, istriku kerja di PRT, aku masih kerja di pabrik. Cari-cari pabrik, saya dapat pabrik lah. Di situ saya apes Cek. Saya ada apes di situ, ketangkap Cek. Oh iya. Aku pemutihan. Aku Terus? ketangkep. Jelas kan aku dipulangkan aja. Nah aku dipulangkan itu awalnya nggak ada masalah apa-apa sih saya sama istriku tuh, biasa-biasa aja telepon itu. Aku juga sendiri di rumah ya cuma fokus kerja di rumah sambil jagain anak sih, nggak ngapa-ngapain juga gitu kan sih. Habis itu tiba-tiba dia kayak gimana ya Cek, kayak berubah gitu loh Cek, kayak ada stainless kontak gitu kadang itu. Ya kan wajar tuh Cek, aku suami ini tanya kenapa kok gini, kenapa aku kan ditanya pesalah Cek. Kalau saya itu tanya apa ada salah di aku gitu, kalau ada salah ya ngomong, namanya keluarga kan ngomong yang baik-baik kan Cek. Kalau ada salah kan harus diomongin secara baik-baik. Tapi dianya itu Cek, apa itu nerimanya itu nggak jelas gitu loh Cek, malah nuduh-nuduh gini. Aku tanyanya gitu kok sananya ngomongnya kayak gitu. Aku kan jadi bingung sih. Aku namanya orang kan tahu sendiri lah Taiwan kan saya. Aku juga lama lah di sana. Ya akhirnya namanya orang curiga, berarti aku suami ini tuh curiga kan ya wajar aja. Ada apa kok tiba-tiba kayak gini? Ya, terus itu yo baikan lagi.
terus tiba-tiba dia gitu lagi. Pokoknya kalau dia berubah itu semua itu akses diblokir aja ya, dari Facebook, TikTok, WA, Telegram, Line, semua diblokir aja. Nah terus yang terakhir itu kemarin sih. Aku itu loh gak ngapa-ngapain aja. Tiap hari aku cuma kerja di rumah, kerjaku di rumah tuh kerja di rumah sambil ngomong anak. Terus waktu itu kejadian pamanku kan sakit tuh, tiba-tiba sakit operasi. Otomatis kan aku keponakan ini anaknya kan jauh semua tuh kan aku yang rawat aja. Aku di rumah sakit dokter Iska sana nungguin dia selama operasi. Dia juga tahu aku nungguin orang sakit kan sih. Nah tiba-tiba marah gak jelas sih. Tapi marahnya itu bukan menuju saya nunggu pakde saya. Tapi lucunya itu di hal yang lain yang menurut aku itu gak masuk akal gitu loh, aku gak ngapa-ngapain loh sih. Terus? Dan terus dia itu nyinggungnya itu kok dari pihak keluarga. Padahal pihak keluarga pun yo gak tahu menahu sih menurut aku Maksudnya yo gak tahu kalau ada masalah baik-baik aja atau enggak, itu gak tahu keluarga itu. Tapi dia itu kalau ngomong katanya ada yang ngadu-ngadu aku, katanya ada yang ngomong tetangga aku atau teman aku atau saudara aku itu ngomong ke dia aku gini. Padahal lo dia sendiri lo tahu aku tiap hari Senin sampai hari Jumat aku stay di rumah emang soalnya kan aku dari hari Senin sampai Jumat kerjaku di rumah. Lah hari Sabtu sampai hari Minggu memang aku libur, tapi libur aku itu cuma buat main sama anak-anak, jalan-jalan sama anak-anak, cuma itu aja. Lah katanya aku kok gini, katanya aku ngelek lah, aku gini. Lo ngaku aja lo keluar rumah selama kan aku pulang sekitar 7 bulan tuh selama 7 bulan itu aku nggak pernah keluar rumah maksudnya keluar rumah nonggo, ngopi, ngafe atau gimana itu nggak pernah loh Tiap main juga sama anak, terus tiap keluar ya sambil video callan. HP saat aku taruh di tripod di motor, dia juga tahu aku keluar, habis beli ya langsung pulang, nggak pernah kemana-mana gitu, nggak pernah main-main sendiri juga pernah. Tapi tiba-tiba dia itu aneh malah sekarang akses itu nggak ada semua diblokir. Tadi malam aku bikin Telegram baru kan, dia kan punya Telegram juga tuh bikin Telegram baru, terus aku ya hubungin secara langsung gitu loh Nah terus kena, bisa aku hubungin, bisa telepon sebentar, aku ngomong panjang lebar itu nggak didengerin cuma diam aja. Terus habis itu marah-marah gak jelas lagi, terus paginya aku diblokir lagi. Terus gimana menurut itu gimana aku harus gimana gitu loh aku bingung, sedangkan aku mau ke Thailand lagi kan nggak bisa loh kalau bisa aku mau ke sana langsung nggak bisa gitu loh Oke. Intinya apa ini sebenarnya? Masalahnya ada di mana sih? Aku juga nggak tahu loh masalahnya di mana itu aku sendiri di rumah juga nggak ngapa-ngapain. Terus tuduhannya itu ke aku itu negatif loh terus tiba-tiba dia itu ngilang kayak cari-cari masalah gimana gitu loh kalau di logika itu. Oke. Kenapa ngomong sama saya? Lah bingung saya, nggak kenal istrimu juga. Ya biasanya kan Cece sering bantu, sering kasih nasihat aja, siapa tahu dari nasihat Cece nanti bisa dimasuk ke kepala saya biar saya nggak bingung. Bener saya kayak orang gila, beneran bingung, stres sendiri di rumah. Semua tuh nggak fokus, ke anak jadi nggak fokus, kerjaan juga nggak fokus. Oke, ini berbicara tentang LDR-an ya. Jadi LDR-an itu memang berat kalau tidak ada kepercayaan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Karena saya punya prinsip satu, yang penting kamu tidak selingkuh, yang penting kamu fokus sama dirimu, keluargamu. Orang lain lagi nggak fokus sama kamu, itu bukan salahmu. Karena kamu tidak bertanggung jawab atas apa yang dipikirkan oleh istrimu. Jadi kalau kamu nggak fokus, korbannya adalah anak-anakmu. Karena saya nggak tahu, tentunya kamu lebih tahu tentang Taiwan kan, seperti apa dan bagaimana. Jika kamu khawatir dan takut, nah itu akan terjadi. Saya minta maaf, laki-laki mudah sekali cemburuan. Kadang-kadang nggak masuk akal, membikin wanita muak. Jadi saya tidak membenarkan dengan cara dia ngeblok kamu ya, karena komunikasi yang berat adalah saat ngeblok. Jadi semakin salah paham. Tetapi percaya, jika kamu pandanganmu, matamu hanya untuk keluargamu,
percayalah istrimu akan melakukan hal yang sama. Tetapi saat kamu mulai curiga, cemburu, takut ini, takut itu, apa yang kamu takutkan akan terjadi padamu. Karena LDRan berat banget, nak. Saya nggak nyalain kamu. Saya sendiri secara pribadi nggak pernah LDRan ya, jadi saya nggak ngerasakan beratnya LDRan. Tetapi banyaknya kandas hubungan itu karena LDR. Kalau jauh kita bisa lihat semuanya dengan jelas, bener nggak sih? Bener sih, Ce. Cuman anehnya, kenapa dia harus ngeblok walaupun marah semarah-marahnya? Kenapa harus ngeblok? Kadang-kadang perempuan itu pingin dikejar sih, tapi dikejar beneran ntar muak kan repot. Atau dia sudah berubah, maaf, atau dia sudah berubah. Ya kayak gitu loh, Ce. Kayak dia itu tiba-tiba berubah ya, Ce ya. Hari ini berubah ya, Ce ya. Tapi terus nggak tahu kapan gitu nanti baik lagi. Terus nanti tiba-tiba gini lagi. Terus tanpa penyebab apa-apa loh, Ce. Saya juga nggak tahu maksudnya itu apa, itu nggak tahu. Karena perempuan itu, wanita itu punya perasaan yang swim-swim ya. Maksudnya gampang berubah, tapi kan yang membuat dia berubah itu apa? Temperamental perempuan memang diciptakan berubah, hormonnya aja sudah berbeda. Tetapi kan nggak mungkin juga dia ngeblok. Inilah yang saya tidak menetralisirkan wanita yang notabene bekerja buat keluarga, terus anak yang menjadi korban. Itu yang saya hanya kalian yang tahu ya. Iya sih, Ce. Kenapa tidak ngobrol sama dia daripada istrimu malu nih nanti viral masuk ke Miss Uni? Kenapa kamu tidak ngobrol bersama dulu seperti apa dan bagaimana? Sudah, Ce. Sudah ngobrol, tak ajak ngobrol baik-baik gitu loh, Ce. Sampai saya itu bikin TikTok baru ya, Ce ya. Buat ngubungin dia, saya tulis apa yang saya maksudkan itu saya tulis. Cuma dilihat doang, Ce. Saya suruh buka blog, saya suruh gini, itu cuma dilihat doang, Ce. Nggak dibales, terus masih di blog gitu loh, Ce. Tapi di TikToknya kan dia nggak macam-macam kan? Ya kalau di TikTok terakhir ya, Ce ya, terakhir dia masih baikan sama aku itu waktu Konien kemarin. Waktu Konien kemarin itu dia izin mau ke mana itu, Kelisan ya. Itu tempat pegunungan itu, Kelisan itu. Oh, Kelisan, nah, terus? Biasanya kan sama saya tuh, Ce, tiap Imlek itu tahun baru. Imlek itu kan tiap dulu waktu belum saya pulang itu kan sama saya jalan-jalan gitu di liburan. Nah terus kemarin itu kan dia minta tolong sama ojek. Ya ojeknya sih aku yuk kenal sih, nggak kenal dekat tapi kenal sama ojeknya itu. Ya udah aku yuk percaya aja ya. Iya dia main ke sana sama itu ojeknya itu minta tolong si ojek nganterin ke sana main. Ya dia foto-foto yuk kayak biasa gitu loh, Ce. Ya terus habis itu saya kan bingung. Apa itu sekitar jam 4 sore nan sana Taiwan dia itu pamit mau pulang. Nah sampai sekitar jam 10 malam itu nggak bisa dihubungin, Ce. Nah otomatis aku kan hubungin ojeknya kan yuk kenal juga tuh, Ce, kan khawatir tuh, Ce. Kalau kan soalnya dia kan swasta, saya takut gimana gitu. Nah betul. Itu loh, Ce. Aku takut dia ketangkep, saya langsung spontan hubungin si ojek. Nah kebetulan si ojeknya juga gak ngerespon, cuma ngerespon sekali, anu mas, kon ngeterne neng warung Indo, arep golek mam. Oh iya mas, wis ngati-ngati nang jalan mas, bojoku swasta soalnya, kulo kan ngoten. Lah akhirnya habis kuwi tak hubungine gak kena, tak hubungine sampai jam 11 malam sini sekitar jam 12 malam sana lah. Itu tak hubungi gak bisa, ojeknya gak bisa, istriku juga gak bisa. Nah habis itu sekitar jam 12:30 ojeknya ngubungin aku, mas sepurane mas, aku mau repot. Ya aku yuk mikirnya gini, Ce, namanya ojek kan banyak pelanggan tuh, Ce. Nah akhirnya dia telepon video call sama aku kan, Ce, ojeknya. Aku lagi nganu penumpang mas, jemput penumpang, gini. Aku di sini gitu. Bojoku ngendi tuh mas? Nah jare tadi itu suruh nganterin di HSR gitu. Lah mau kemana? Aku juga nggak tahu. Nah habis itu tak hubungin nggak bisa lagi, Ce. Ya udah terus habis itu sekitar jam 2 terus ojek ini ya telepon lagi tuh, Ce. Dia ada di kos sambil telepon sama istrinya katanya. Itu kan di screenshot juga itu telepon sama istrinya gitu loh, Ce. Memang si ojek itu di kos. Oh ya udah kalau gitu mas, ya coba nanti aku tak minta tolong siapa, suruh hubungin lah kan gitu tuh, Ce. Lah itu ya saya minta tolong temanku yang di sana, suruh hubungin, nggak ada yang bisa. Terus besok itu
dia apa itu istriku bisa telepon aku kaget sih. Kamu kemana? Kan aku tanya juga tuh, kamu kemana? Kau tahu hubungin nggak bisa, ojekmu tahu hubungin katanya kamu di sini, suruh turunin di sini, tapi kok nggak bisa dihubungin gitu. Jawabannya aku capek, aku nginep di hotel di sini gitu. Sama siapa sendiri katanya gitu. Ya udah, aku nggak berpikir macam-macam aja. Yang penting kan intinya kan selamat, dia kan swasta gitu. Takut saya tuh kalau ketangkep Pak dia atau gimana gitu kan sih. Udah habis itu sekitar 2 hari kemudian ya itu sih tiba-tiba nomorku diblokir lagi, tiba-tiba marah-marah lagi. Sampai sekarang ini sih baikan marah sampai bingung sendiri loh aku, kayak gimana yo, pikiran perasaan sama diri itu kayak dibuat mainan gitu loh dengan sifatnya itu loh. Padahal dia dulu itu nggak gitu. Oke, karena gini loh, saya tuh nggak tahu ya, karena sekarang itu selingkuh itu walaupun punya suami wajar. Ini saya tidak mewajarkan orang yang sebelah sudah punya istri masih yang sebelah punya suami wajar gitu loh. Sekarang itu banyak orang menetralisir kan perselingkuhan. Ini saya nggak paham. Pertanyaan saya, apakah kamu seandainya gini aja, seandainya istrimu bersama yang lain, apakah kamu masih mau menerimanya? Bingung tuh ya gimana sih namanya, istri aku sendiri juga cinta pertama loh cinta pertama sampai menikah sampai sekarang loh aku bersama itu dari SMP kelas 2 loh cinta SMP sampai sekarang. Iya. Oke. Sampai menikah. Artinya sampai adalah sekarang. satu, jawab pertanyaan saya. Jika dia sekarang ada hati yang lain, apakah kamu mau menerimanya? Kalau dia masih bisa berubah, insya Allah masih bisa menerima aja. Oke. Mana lagi? Cuman satu hal, selingkuh itu bukan karena kebutuhan, selingkuh itu karena kebiasaan. Ya itu yang seandainya dia pulang bersama bayi orang lain, kamu menerimanya? Kalau dia merasa bersalah, minta maaf sama aku dengan ikhlas, kemungkinan masih aku maafin sih. Oke. Cinta sejati. Pertanyaan saya, saat dia menghilang 2 hari, pernahkah kau memakinya? Gak pernah sih, malah aku yang dimaki tuh sih. Aku itu sabar banget terus sabar ngadepin dia itu sabar. Ya pemikiranku biar dia bisa berubah, gak kayak gini terus, tapi malah nyelot nemen. Dunia ini nggak adil ya, laki-laki baik dapat perempuannya yang nggak jelas. Aduh, saya nggak tahu, saya no comment. Artinya angel ya, kalau wes kadung ngono kuwi angel. Aku tene awakmu gendeng anyaran. Hampir loh kemarin ya 3 hari kemarin itu tiba-tiba saya nggak ingat apa-apa loh sama anak nggak ingat tiba-tiba Ojo le. sampai kayak gitu beneran. Dia juga tahu, malah dia kan dihubungin sama adik aku tuh Mbak suruh telepon Mas gitu, Mas sakit dibawa ke sini, malah ya kalau sakit dibawa ke dokter, banyak dokter gitu. Tamu ngile. Pengorbananmu yang sungguh luar biasa. Jika di tangan perempuan yang salah, kamu akan sia-sia loh. Kalau kamu Iya, kamu akan sia-sia. Seandainya kamu gendeng mati, dia malah enak loh jalannya. Ngerti nggak? Kamu harus berjuang untuk semangat dirimu sendiri loh, Le. Orang ngono kuwi konsepnya kuwi terus gendengan nyaran, ya malah seneng mereka. Sing goblok awakmu, Nak. Ngerti? Ya kalau dipikir-pikir logika bener sih, kayak aku yang goblok gitu, yang bodoh itu kayak aku gitu. Iya, tulusmu nggak dihargai, Nak. Karena gini loh, seseorang kalau udah nggak dihargai, pergi, Nak. Karena sampai kapanpun nyawamu kamu berikan, kamu nggak akan dihargai kok. Tapi coba kamu bersama yang lain, dia nggak akan terima. Delon wis omong aku. Wong lanang apa-apa wong wedok iku sing senengane selingkuhin nggak teli ya. Mereka nggak akan sembuh gitu loh. Jauh-jauh ke luar negeri hanya untuk menjadi perempuan nakal. Ngapain? Tapi jika doamu tulus, karmanya nggak akan jauh dari dia kok. Yang penting kamu tidak melakukan kesalahan. Ngerti? Ngerti sih.
Jangan, aku nggak bisa tahu istrimu, aku nggak bisa menasihati istrimu, aku nggak tahu apa yang terjadi. Karena laki-laki dan perempuan beda pikiran. Saya cuma ingin bilang satu hal. Jika kamu tidak dihargai, pergi. Ini bukan tempatmu. Jangan sampai kau serahkan nyawamu, harga dirimu kepada perempuan yang tidak bisa menghargaimu. Terus sampai awakmu gendeng gara-gara wong wedok. Ingat loh, orang Indonesia kalau cintanya ugal-ugalan itu bisa depresi sendiri loh. Ngerti? Ya, bener sih, Cak. Aku sudah masuk di zona depresi itu, Cak. Sampai aku beli buku ya, Cak, ya. Beli buku terapi psikologi sama working manipulation gitu. Aku cari tahu sendiri maksud istriku kayak gitu, itu tak cari di semua buku, Cak. Aku baca buku itu maksudnya kayak apa kok kayak gini gitu, Cak. Kayak orang stres. Karena tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Laki-laki selingkuh itu karena main. Perempuan selingkuh itu karena ingin di dalamnya. Suami saya pernah ngomong sekali, laki-laki selingkuh masih bisa pulang ke rumah. Tetapi perempuan selingkuh, ada contohnya di Singapura. Bahkan sudah punya anak atau apapun, dia akan bangga si boynya lebih hebat. Ingat yang ada di Jepang, Vietnamnya lebih keren dibandingkan Indonesia. Ingat kata-kata Miss Yuni. Laki-laki selingkuh, mereka main, masih bisa balik lagi sama istrinya. Tetapi kalau seorang istri sudah main, jangan harap dia kembali. Gak akan kembali. Tuh yang dari itu Semarang itu, yang suaminya orang Tulungagung itu, yang sekarang anaknya nyari-nyari itu, ibunya kemana itu? Ya karena nakal, ibunya nakal, terbiasa nakal. Saya nggak tahu ya. Kalau perempuan udah nakal banget udah. Tapi perempuan sebelum nakal itu apa yang dilakukan oleh istrinya? Apa manukmu sing gak ngaceng? Iki kan ono sing komplain jarine, ya karena manuke gak ganceng, sing lanang boti kok dia anak sampai Pendowo 5 iki ya gak jelas. Ngerti gak le? Kok sampai dia anak loro lho, Cece. Lho lah ya kuwi. Apa kentumu sing rapi kan gak ngerti, saya gak ngerti. Karena pada dasarnya perempuan itu akan mengatakan bahwa iya karena kentune gak enak, aku golek wong liya. Sebenarnya enak dan gak enak itu saat kita bersyukur. Bener, seorang perempuan kalau selingkuh itu otak saya nggak bisa mikir ya. Dia nggak akan kembali loh, Le. Saya nggak ngerti. Masalah. Iya, deh. Lagi-lagi QJ iso ngomong main-main. Tapi lek perempuan sudah kayak gitu konyol mana? Seorang perempuan sing tekun ditinggal suaminya selingkuh, dia akan fokus sama anaknya. Tetapi kalau perempuan yang ninggalin duluan, wangel balik ya, Le. Wangel. Bener-bener aku gak ngerti aku. Bener. Perempuan nakal, wes non-stop. Perempuan seneng ancel-ancelan itu juga non-stop. Dia akan terus mencari pelampiasan karena sekarang itu kesetiaan itu udah nggak ada harganya gitu loh. Mereka itu nggak perlu setia, yang penting murah aja, guys. Banget, Le. Iya, Cek, katanya itu yang masih gimana ya, Cek, ya? Masih nggak bisa hilang itu ya omongan dia itu waktu dulu sampai ya sebelum terjadi kayak gini itu ya gimana ya, Cek, ya? Harus pegang janji aku dulu sampai sekarang gitu loh. Jangan berubah meskipun aku gini-gini. Katanya aku memang orangnya kok marah, kalau marah gini, tapi kamu jangan sampai terbawa emosiku, jangan ikut-ikutan marah. Ya, aku itu masih teringat itu, Cek. Jadi kalau aku mau marah, aku mau gini gitu, aku itu teringat itu loh, Cek. Mau berbuat apa itu teringat itu loh, Cek. Mau ninggalin, mau ngupain atau gimana itu. Perempuan bisa menancapkan pisau di dalam hati laki-laki. Tergantung kamu mencabutnya sendiri atau pergi. Karena perempuan itu pakai perasaan. Jika kamu bermain dengan perasaan juga, kamu akan hancur. Ya, umur berapa sih istrimu? Umur berapa sih istrimu? Kalau istriku 29 sih. Terus 30. Kamu 30? 30. Ya culno le, memang umur 29 ini gatel-gatel ya. Sudah nggak usah diingat. Tahu nggak bagaimana cara melupakan orang yang menyakitimu?
Gimana Cek? Yang Aku paling nggak kamu tahu cintai? caranya beneran, Cek. Nggak tahu. Aku cari-cari itu nggak ketemu Cek. Cara Bener Cek, aku juga cari cara itu, Cek. untuk meninggalkan orang yang kamu cintai. 1. Ingat-ingat kata-kata jahatnya, ingat-ingat perlakuannya, ingat-ingat saat kamu direndahkan. Ingat, taruh di hati. Kamu pelan-pelan akan sadar diri. Tetapi jika kamu ingat manisnya saja, maka kamu akan semakin menggila. Ingat-ingat kata-kata dia yang melukai hatimu. Tapi bukan untuk dendam, tapi untuk sembuh. Ingat-ingat kata dia. Apa yang dia katakan? Hinaan apa yang membuat kamu terluka? Pelan-pelan kamu akan sadar, kamu udah gak dihargai lagi. Pergi. Paham lah ya? Pelan-pelan pasti bisa, hanya butuh waktu. Kata-kata ikhlas itu tipu-tipu. Yang ada adalah waktu yang akan menjawabnya. Sebenarnya iya Cek. Sebenarnya kalau di logika ya itu yang terbaik Cek. Tapi yo nggak tahu sih, susah banget Cek. Ya, butuh waktu aja. Tapi kalau lihat anak itu ya Allah kayak gitu. Masalahnya kan dia nggak ingat anak, nak. Saya heran ya, kenapa kalau sudah berangkat ke Taiwan itu lupa keluarga itu loh. Heran saya itu, nggak tahu kenapa. Yo ke Hong Kong yo lupa keluarga, ke Singapura yo lupa keluarga gitu loh. Tujuannya keluar negeri itu apa sih sebenarnya? Saya itu nggak paham saya. Nggak ngerti saya tuh tujuan mereka itu. Apalagi anak kaburan lho. Aku wedine muliye engko terus inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan soro to? Iya, Bra. Itu Cek. Yang aku takutnya ya itu Cek. Sebenarnya aku suruh pulang aja. Ya nggak enak, mulai ate laopo. Ngapain? Maksudnya aku suruh pulang aja terus ya kerja bikin usaha apa kayak di rumah atau ngembangin usahaku yang di rumah kan gitu aja maksud aku Cek. Yo, capek drama-drama yang ada di Indonesia. Nggak tahu saya. Yang penting kalau untuk saat ini menyembuhkan lukamu 1. Ingat-ingat kata-katanya dia yang menyakitimu. Bangkit, keluar, mandi, dandan, sudah, lupakan. Ngopi yo. Oke? Iya Cek, makasih banget. Semangat ya nak ya. Semangat ya nak ya. 3 bulan lagi kamu akan bisa melupakan dia. Telepon saya. Amin. Iya Cek. Pasti. Ingat-ingat kata-kata yang menyakiti saat kamu tertidur nggak bisa tidur. Ileng-ileng deh elek nglarani hatimu. Wes. Iya Cek. 3 bulan saya tunggu kamu ya nak ya. Iya Cek. Yo, terima kasih. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum Miss Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.